Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang materi taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Makna tentang taat pada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah, kepada pemerintah, dan lain sebagainya. Taat tidak berlaku curang, atau taat ini artinya adalah setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi, taat pada aturan artinya adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Berikut terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul yaitu Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Selanjutnya, ada beberapa pendapat tentang pengertian ulil amri. Yang pertama, pendapat dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Arti ulil amri adalah umara atau ahlul ilmi wal fiqih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Jadi sebagian para ulama berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Yang kedua, pendapat dari Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Yang pertama, umara, para pemimpin, yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Yang kedua, ulama dan fuqaha. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pendapat yang ketiga dari Ahmad Mustafa Al-Malaghi bahwa ulil amri itu adalah umara. Umara maksudnya adalah ahli hikmah, utama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Dan selanjutnya kita bahas adalah kompetisi dalam kebaikan, atau dalam Islam disebutnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bagaimana sih selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Kita sebagai orang beriman, di dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum itu berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Nah, meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah. Beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Berikut adalah terjemah dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan,
Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kenapa sih kita, umat Islam, diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan? Yang pertama adalah untuk melakukan kebaikan tidak bisa yang namanya ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Yang kedua, untuk berbuat baik harus saling memotivasi dan saling yang namanya tolong-menolong. Dan yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Selanjutnya tentang etos kerja. Nah, seorang muslim harus bisa menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Tidak semata-mata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja. Jadi harus memikirkan kepentingan kehidupan di dunia juga. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, maka wajib bagi seorang muslim untuk yang namanya bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Perintah bekerja terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini ada beberapa gambar. Ada 4 gambar contoh tentang kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang pertama adalah kompetisi dalam amal, yaitu sedekah. Yuk sama-sama kita banyak beramal. Yang selanjutnya adalah kompetisi dalam beribadah, yaitu dalam hal sholat. Selanjutnya adalah kompetisi dalam hal prestasi. Dan yang terakhir adalah kompetisi dalam hal belajar. Selanjutnya ada gambar contoh taat pada aturan. Tidak hanya aturan Allah, aturan di akhirat, untuk akhirat, tapi ada aturan juga untuk di dunia. Di sini ada gambar contoh taat pada aturan untuk akhirat, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, taat aturan yaitu dengan guru. Yang ketiga adalah taat aturan di masyarakat. Yang terakhir adalah gambar tentang etos kerja. Setiap apa yang kita kerjakan semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumil kelak nanti. Sekian materi kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Ma'assalama ila liqa. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.